Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi membaca kitab Fathul Wahhab. Yang sebenarnya yang kita baca itu lebih fokusnya ke Minhajul Tulabnya, tapi ya nggak apa-apa. Dan untuk pembahasan kali ini masih melanjutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan untuk yang membatalkan puasa yang akan kita bahas di video kali ini mungkin sudah menjadi permasalahan yang butuh solusinya, ya, yang dialami oleh kawula muda ataupun yang sudah menikah. Oke, untuk subscribe-nya nggak usah saya ingatkan lagi, silahkan bagi yang belum. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tarku istimna'ihi walau binahwi lamsin bila hailin la binadrin wa fikrin. Wa tarku istimna'ihi, dan meninggalkan keluar maninya seseorang maro yang sudah kami jelaskan sebelumnya, walau binahwi lamsin, meskipun mani itu keluar disebabkan hal yang serupa dengan menyentuh. Kaku berarti contohnya seperti mencium bila hailin tanpa adanya penghalang. Ya. Jadi untuk hal-hal yang membatalkan puasa yang selanjutnya yaitu adalah keluarnya mani, ya. Dan ini dilakukan oleh orang yang ciri-cirinya sudah kita bahas kemarin, yaitu ghairu jahil, ghairu ma'durin, dzakira muhtaron. Pokok kondisinya itu tidak pepet. Dia tahu kalau itu membatalkan puasa, dia punya kesempatan untuk meninggalkan itu dan tidak ada udzur, tidak bodoh, dia tahu dan punya pilihan. Meskipun, nah di sini musannaf menambahkan meskipun maninya itu keluar disebabkan sesuatu yang menyerupai sentuhan tangan. Contohnya seperti kubrah, seperti mencium bila hailin tanpa adanya penghalang. Jadi ketika istri kita mencium kita di saat bulan puasa, lalu tiba-tiba sebab ciuman istri kita itu kita mengeluarkan mani, ya, maka itu membatalkan puasa karena terhitung istimna, ya. Li'annahu, karena sesungguhnya istimna itu li'annahu, karena sesungguhnya puasa yakturu itu menjadi batal apa puasa bil ilaji, dengan, kalau saya cek di kamus, ilaj itu artinya berhubungan badan, ya. Bila inzalin, meskipun tidak mengeluarkan mani. Nah, ini jadi ketika bulan puasa, bulan Ramadan, kok ada pasangan suami istri berhubungan badan, kena kafarah, right? Kena kafarah. Apalagi dilakukan di siang hari, ya. Kalau malam nggak apa-apa, kalau malam. Nah, ketika ada pasangan suami istri berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, nah, meskipun tidak mengeluarkan mani, itu tetap membatalkan puasa, ya, tetap membatalkan puasa. Dan juga ketika sang suami itu mendapatkan sentuhan dari istri, kok merasa enak dan mengeluarkan mani, maka puasanya batal, ya, karena tidak ada penghalang bila hailin tanpa adanya penghalang. Nah, terus kalian jangan tanya, kalau misalkan ada penghalang gimana? Di sini tidak ada keterangannya kalau ada penghalang bagaimana. Jadi saya belum bisa jawab, ya. Terus selanjutnya la binadrin wa fikrin, dan ini tidak dengan memandang wa fikrin ataupun membayangkan ataupun memikirkan. Walau bisa buatin, meskipun dengan syahwat. Jadi ini tidak menjadi batal, ya. Jadi puasa itu tidak menjadi batal manakala seseorang itu misalkan melihat perempuan cantik dengan syahwat, terus tiba-tiba kok mengeluarkan mani. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena tidak adanya sentuhan langsung. Di sini keterangan tambahnya walau bisyahwatin li'annahu inzalun bi ghairi mubasyaratin. Karena dia itu mengeluarkan mani bi ghairi mubasyarah, tanpa adanya kulit bertemu kulit, ya. Itu
Kalau ihtilam di sini musannaf menyontohkannya itu seperti ihtilam, seperti mimpi basah. Jadi ketika kita tidur, tiba-tiba dalam pikiran kita itu mimpi bertemu dengan cewek cantik, terus kita hubungan badan, kan itu kan di luar kendali, soalnya di dalam mimpi. Nah, tiba-tiba ketika kita bangun kita mengeluarkan mani, maka puasa kita itu tidak batal, ya, karena itu di luar kendali. Nah, ya, gitu. Terus selanjutnya, wa harama dan haram nahwu lamsin yang semisal menyentuh. Kaku berarti contohnya seperti mencium. Jadi di sini bacanya kublah ya. Karena yang dibahas itu konteksnya itu istimna. Jadi bacanya kublah. Nah, berbeda kalau yang kita baca ini konteksnya tentang sholat, maka ini dibaca kiblah ya. Jadi itu diperhatikan loh ya. Kaku berarti contohnya seperti mencium. In haroka syahwatan, manakala yang serupa dengan menyentuh tadi itu menggerakkan syahwat. Jadi ketika kita sudah punya istri, tiba-tiba istri kita itu memeluk kita, terus pipi kita itu disentuh-sentuh, ya, ataupun kita mendapatkan ciuman dari istri kita, kok itu menggerakkan syahwat kita, ya, itu kan sudah kulit bertemu kulit kan ya, disentuh-sentuh gitu. Nah, itu menggerakkan syahwat, maka itu membatalkan puasa, ya, haram, ya, haram. Khaufal inzali karena karena dia khawatir mengeluarkan mani, meskipun itu hanya syahwat loh, tidak maninya itu tidak keluar, baru syahwatnya tergerak, itu haram, ya. Kemudian lanjutannya kita tambah sedikit, wa illa manakala syahwatnya tidak tergerak, sudah dipeluk istri, sudah dicium istri, tapi syahwatnya ya biasa saja, tidak tergerak, maka fatar kubu Allah, maka meninggalkan itu lebih utama. Jadi di bulan puasa istri kita mau mencium kita, mohon maaf dik, jangan dulu, ya, jangan dulu. Soalnya masih puasa, nanti malam aja gitu. Ya, jadi pembahasan kali ini sangat seru sekali. sampai saya juga membayangkan kapan bisa seperti itu. Ya, maksudnya bukan siang harinya ya. Maksudnya ya kita sebagai orang muda, ya maksudnya tetap pengen lah mengalami hal-hal yang seperti itu. Karena kan sudah halal, sudah menjadi istri kita, ya. Nah, fataruhu aula, maka meninggalkan yang nahwu lamsin itu aula, jadi lebih utama. It meskipun maka dari itu yusanu disunahkan. Wiso ini untuk orang yang berpuasa, apa yang disunahkan? Tarkus syahwati, meninggalkan syahwat-syahwat. Wa innama lam yuharriku wa innama lam yuharrik lidafil ihtimali adaihi ilal inzari, meskipun ketika melaksanakan itu tidak menggerakkan sedikit pun ihtimal, bayangan untuk mengeluarkan mani. Ya, ihtimal kan, iya, ihtamala yahtamilu ihtimal, mengangkut. Jadi meskipun jadi disunahkan untuk meninggalkan syahwat-syahwat, meskipun sesuatu yang menimbulkan syahwat itu tidak menggerakkan kita, itu tidak menggerakkan syahwat kita, ya, tidak menggerakkan syahwat kita untuk mengeluarkan mani. Jadi syahwat kita ya biasa-biasa saja, itu kita tinggalkan, maka itu sunnah. Ya, itu sunnah. Fataruhu awal, ya, meninggalkan itu lebih utama. Tetapi jika dilakukan di sini malah haram, nahwu lamsin, ya. Dengan catatan in haraka syahwatan loh ya. Jika lo menggerakkan syahwat gitu. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi kalian jangan bertanya di kolom komentar yang aneh-aneh loh ya, karena status saya ini juga masih belajar dan perlu ngaji lebih dalam lagi. Nanti ada yang tanya di kolom komentar, terus bagaimana hukumnya menonton film bokep atau film yang tidak genah di bulan puasa? Tolong
Jangan bertanya seperti itu. Saya bingung gitu. Ya meskipun di sini ada keterangan binadrin wa fikrin, tidak, puasa itu tidak batal sebab melihat itu tadi. Ya meskipun dengan syahwat wa fikrin serta membayangkan punya cewek cantik, tiba-tiba syahwat kita tergerak. Nah, tapi di sini contohnya itu ihtilam. Jadi meskipun di sini tidak membatalkan puasa, tapi kita kan punya apa ya, istilahnya itu punya peluang, punya kesempatan untuk tidak melakukan itu, seperti itu. Jadi lebih baik itu ditinggalkan gitu kan. Kalaupun misalkan kita melihat cewek cantik itu bukan karena kesengajaan kita, ya tiba-tiba datang aja gitu aja. Ya sudah, kalau seperti itu kan diluarkan dari kita, tiba-tiba bertemu, ya kan? Itu di luar rencana. Jadi ya tidak apa-apa. Kalau disengaja melihat ya beda. Tapi apakah membatalkan puasa? Pasti pertanyaannya itu seperti itu. Tapi apa membatalkan puasa apa enggak? Pasti kalian itu nyarinya hukum yang ringan-ringan, ya kan? Hukum yang enak menurut kalian. Aduh. Jadi sekian ya untuk kajian kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk hal-hal yang membatalkan puasa yang selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya, insyaallah. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.